dan di samping kiri saya kenal salah satu badan juga mungkin perkenalkan dulu baru kita mulai wawancara. Waktu saya perkenalkan nama saya Leo asal Tobele, prodi Hukum Pembangunan, jabatan di organisasi Permadi, barang pengurus. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, salam bertanya. Bergerak di bidang apa organisasi tersebut? Ya, di bidang apa? Mungkin langsung menjawab. Sebelum kita masuk dalam program kerja Persatuan Mahasiswa itu mungkin saya cerita aksi organisasi biar kan masuk program. Bahkan Permadi itu nama lengkapnya singkatan dari Persatuan Mahasiswa itu Permadi. Berdiri di Keva dari tahun 2002 waktu itu. Unimor ada di Keva, Permadi juga sudah ada, tapi dengan nama yang berbeda. Waktu itu masih Permadi Aliansi Mahasiswa. Itu perkumpulan dari mahasiswa itu saja yang masuk. Hanya tidak lama perkumpulan itu ada. Karena Almari seperti itu, Almari itu adalah aliansi. Jadi dia akan habis. Ketika apa yang mereka dapat, mereka langsung berhenti. Waktu itu nanggung. Dan Permadi ada di Keva itu. Ya definitifnya Permadi di Keva itu tahun 2008. 12 Desember tahun 2008, sedikit lagi ulang tahun Permadi ke-12 tahun itu usia sebenarnya. Kalau kita ada anak-anak yang pasti kita ambil usia Permadi itulah Permadi. Program kerja paling program kerja itu bergerak di bidang apa tuh? Kalau Permadi ya kita mahasiswa ya mungkin bergerak di pengkaderan dan kita Permadi juga ada salah satu step itu bergerak di bidang kemahasiswaan ada kemahasiswaan itu enggak sekadar tiap tahun itu MPAB itu ada itu bidang itu terus ada lagi pengabdian bidang pengabdian kepada masyarakat itu tiap tahun program komunitas kita itu melakukan kegiatan pengabdian terhadap masyarakat itu tahu jalan salib itu biasa kita keliling ibu pada tahun lalu kita membuat kegiatan di Desa Manumnya hanya kita terdapat COVID dan tidak ada. Kalau sebelum itu kita di Wainali, waktu itu kami di Wainali. Dia juga orang sana. Waktu itu kami di Wainali. Nanti itu kita bergerak di diri itu mungkin pertanyaan yang bisa saja. Mungkin ada lagi. Visi-misi organisasi. Langsung saja. Visi pada organisasi. Yang pertama visi tercapainya manusia yang bermoral, beriman, berintelek, bersaudara dan peduli serta bertanggung jawab terhadap bangsa. Ini saya jelaskan sedikit visi dari organisasi ini. Visinya tercapai manusia yang bermoral. Kita di sini diajarkan. Mohon maaf karena memang jam kantor sudah selesai dan kita sudah pulang kampus hanya jam kantor selesai jadi kita santai di belakang. Hanya adik-adik minta kita untuk bersosialisasi jadi bermoral di sini ya kita sebagai mahasiswa kita tunjukkan teladan yang baik. Saya mahasiswa terkhususnya kita mahasiswa yang bergabung di organisasi kita punya satu kelebihan kita berbeda dengan mahasiswa yang berorganisasi. Hari ini teman-teman lihat orang-orang yang berbicara di depan itu pasti dia mahasiswa berorganisasi dan tidak menutup kemungkinan teman-teman bergabunglah di organisasi. Kalau teman-teman tahun depan masih ada perekrutan di organisasi manapun, tolong berusaha untuk bergabung. Karena di sana kalian akan dididik, di sana kalian akan dilatih. Materi yang kalian dapatkan di kampus tidak sama kita belajar di organisasi. Dan itulah kelebihan dari organisasi. Itu visi. Kalau beriman ya, seperti yang tadi saya jelaskan, pengabdian terhadap masyarakat. Setiap tahun itu kita melakukan kegiatan rutinitas. Yang sendirinya itu kita mengabdi terhadap masyarakat. Masyarakat tahu bahwa oh ternyata dari mahasiswa ya seperti ini karena ada beberapa tipe mahasiswa dan itu yang kita harus cari pembeda lah kalau berintelek
kita mahasiswa ini orang anggap rata. Sudah mahasiswa berarti mampu segala hal. Kita berintele. Jadi sampai di masyarakat, walaupun bidang kita di agribisnis, ketika kita dipercayakan untuk berdoa, kita harus mampu. Walaupun setiap hari kita tidak punya tujuan, maksudnya setiap hari pembelajaran kita bukan di situ, tapi ketika dipercayakan untuk jadi MC contohnya, harus mampu. Itu mahasiswa. Jadi kita mahasiswa banyak tantangan. Terus bersaudara. Di sini juga kita tingkatkan rasa persaudaraan. Kita di sini terjaga. Di sini mungkin saya ceritakan sedikit juga soal permadi persatuan di sini. Di sini bukan hanya orang-orang Biboki saja yang bergaul. Ada yang dari sana, Malaka, Belu, Nomafo, terus teman-teman dari Ende, Flores, ada yang bergabung di sini. Dan kita sama belajar. Setiap hari kita diskusi, kita baca buku bersama. Ada masalah sosial yang harus kita bicarakan, yang kita bicarakan di sini. Dan itulah kelebihan dari organisasi Permadi. Itu visi, mungkin misi ya. Misi yang dia menolak persatuan mahasiswa Biboki Permadi Keva Manano adalah yang pertama, menciptakan sikap moral yang baik terhadap anggota Permadi dalam persaudaraan. Ya seperti yang saya jelaskan, moral. Hanya kita di sini kita ciptakan suasana merindang. Oh, kita di sini sambil proses dari ketua sampai anggota itu kita ciptakan sikap yang baik, berbicara yang sopan dari depan hari, sehingga kita itu terkesannya artinya organisasi ini untuk kita belajar sebenarnya, bukan untuk saling menindak dan sebagainya. Yang kedua itu meningkatkan rasa percaya dan takut terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang tadi saya jelaskan juga meningkatkan rasa percaya. Berarti kita di sini. Kalau kita mengenang kisah sengsara Tuhan, dengan sendirinya kita akan percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan di segala bidang. Mengembangkan pendidikan di segala bidang. Prestasi yang penting oleh Permadi. Di sini tablo tahun berapa ya di jalan rusuk di sana. Alvino sampai Kabun. Di Kabun waktu itu ada mahasiswa senior Permadi juga. Mereka buat kanan terus baikkan di masyarakat. Jadi yang sendirinya dan sekarang budidaya pupuk kanan di kampung itu mereka tetap ada. Itu hasil ajaran dari teman-teman Permadi. Jadi terus di sini diajarkan juga sebenarnya. Jadi mengembangkan pendidikan. Di sini kita juga sering lomba-lomba Permadi. Kalau yang diselenggarakan di kampus ya kita berpartisipasi. Kita delegasikan teman-teman yang mampu lomba pidato ya kita delegasikan. Oke itu. Supaya yang sendiri kan berdiri sana dengan wajah Permadi. Lomba dapat contohnya. Kita libatkan diri dulu. Sendirinya kita akan berkembang lah. Kita akan tahu lebih banyak dibandingkan teman-teman yang tidak berpartisipasi. Yang keempat itu membangun kerjasama dengan semua pihak. Kita di sini juga membangun kerjasama dengan pihak. Contoh tiap kampung. Itu ya Permadi kalau tahun berapa ada senior satu cerita kan juga ada senior satu ketua BM. Itu hebat orang. Senior Permadi. Kakak Luis MC kan. Itu dia membangun kerjasama dengan pihak. Jadi yang delegasi Permadi mungkin teman-teman di sini baru semester 1. Sedikit lagi kita akan kegiatan politik di kampus, pemilihan BMPLN. Kalau fakultas belum pemilihan, MPD belum pergantian. Belum. Nanti di situ kalian akan kebutuhan mekanisme. Hanya di organisasi kita tahu, di kampus tidak diajar. Dan di situ kalian akan tahu. Kalau pemilihan MPD pasti kalian libatkan diri. Kalau BMPLN fakultas pasti delegasi. Nanti kita sampai tingkatan BMPLN universitas. Adik-adik masuk ini diterima oleh BMPLN universitas. Bang Bar mereka dan Bang Rofi mereka. Nanti kalian sampai tingkatan itu tapi melalui proses itu kan. Masih pemilihan dan sebagainya. Jadi kita bangun kerjasama. Dengan kerjasama ya kita bisa bangun dengan DPR mereka. Ya kalau mereka salah ya kita kritik. Itu tugas kita sebagai pengontrol sosial.
Dan yang kelima itu pemerataan pembangunan di segala bidang. Di sini juga kita kritik pemerintah. Jadi kita kritik pemerintah ini untuk kuasa. Baru-baru contoh. Kita juga sama-sama kritik pemerintah juga ada pengaruh juga. Hanya omnibus law seperti kita undang-undang tidak perlu lagi. Kita sama kritik. Jadi itulah visi misi dari Persatuan Mahasiswa Wibowo sebenarnya. Mungkin sedikit dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, saya mau bertanya lagi. Prestasi apa saja yang sudah diraih dalam Perkumpulan ini. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ini kalau kita berbicara soal prestasi, berarti kita berbicara soal senior ya. Mungkin keluar dari sini baru berprestasi. Kalau prestasi organisasi ya dari senior-senior ya. Jadi mungkin saya ceritakan dulu sedikit soal prestasi dari organisasi ini. Mungkin saya ceritakan dulu prestasi dari Persatuan Mahasiswa Wibowo. Yang pertama, mantan Bupati TTU Bapak Gabriel Manek, Dr. Anus Gabriel Manek MSI, itu penasihat kita, penasihat Persatuan Mahasiswa Wibowo. Penasihat Persatuan Mahasiswa Wibowo ada beberapa, ada Bapak Gabriel Manek dan Bapak David Juan, calon Bupati baru. Entah sedikit lagi pasti menang jadi Bupati Timur Tengah. Itu dan beberapa teman anggota di belakang. Tapi yang dari penasihat kita itu beliau berdua. Jadi Persatuan Mahasiswa ini berprestasi ya. Sampai penasihatnya jadi Bupati Timur Tengah Utara. Dan itulah kelebihan dari persatuan ini. Dan yang kedua, prestasi ini ada beberapa senior juga yang pernah bahkan sekarang masih menjabat jadi anggota dewan, termasuk Bapak Agustinus Tulasi, itu senior Permawi juga. Yang sendiri dia menyuarakan aspirasi rakyat. Dia anggota DPR di Kabupaten Timur Tengah Utara 2 periode. Mantan ketua Persatuan Mahasiswa Wibowo juga. Terus mantan ketua KPU Timur Tengah Utara Bapak Hieronymus Jody Tulasi. Tidak asing lagi kayaknya untuk kan. ya. Bang John. Dia juga mantan ketua Permawi dan mantan ketua KPU. Itu prestasi dari senior-senior mereka. Mungkin masih ada lagi. Kalau dosen-dosen mereka, dosen itu kelebihan dari Persatuan Mahasiswa Wibowo, ada dosen. Kalau di ekonomi yang Pak Aris Manek. Bapak Aris Manek, Kalau ekonomi. di KPRT itu Gongsi. Bapak Gonsi Pakenuni, Pakenuni, terus dengan Okto- Octavianus Sigas, terus Fisip, ada Bapak Ignatius Boko, itu keluaran dari sini. Lahir besar di Permawi baru jadi dosen. Dibesarkan dari rumah kecil sini, dipercayakan untuk jadi dosen. S2. Dosen. Dan ada beberapa kepala desa di daerah di desa terkhususnya di Wibowo itu ada beberapa desa juga yang alumni dari Permawi. Yang dari LPS itu Bapak Mesa Kembon itu alumni dari Permawi juga. Masih banyak lagi alumni yang artinya berdiri di tengah masyarakat bawa nama persatuan. Mungkin sedikit dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, pembicara kita tutup. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih Pak. Ibu, ini berapa orang sih? Satu. Nona Kefa kah? Iya. Kefa di mana?